Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'ami fi syahr syawalil karim, al-mun'imi ala man ata'atu wattaba'a radha, al-muntakimi mimman khalafahu wattaba'a hawa, alladhi ya'lamu ma adharu al-'abdu wa ma akhfa, al-mutakaffili bi arzaqi ibadihi fala yadarrakul ahad minhum wala aynaya. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan katsira idh la yatahiqqul hamdan illa iyyah, wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah, syahadatan 'abdin lam yakhsha illa Allah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allah wastafahu lam yakhsha illa Allah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman daiman mutalazimain ila akhir dahr wa intaha wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa rabbar rakhil wa antum 'anil ta'ati faghafilun, wa anqadatil ajallu wa antum 'alal ma'asi akifun, wa darfatil ahwal wa antum fi tughyanikum ta'mahun. Fa hal antum ala nikati min al-hayati wal qarar am bainakum wa bain Allah ahdi ala baqa'i fi hadhihi dar. Fatuba liman yastaqimu fil ibadah wat ta'ati 'ala Allah munzul az-zamani fil hayati bi illa ibtiqa'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat terkumpul di majelis, di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitu salat Jumat beserta rangkaian-rangkaiannya. Dan juga mudah-mudahan aktivitas ibadah kita dari tadi pagi sampai nanti malam dan hari-hari selanjutnya Allah catat sebagai amalan yang paling indah dalam hidup kita dan menjadi catatan kita nanti di yaumil qiyamah. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita kekasih Allah Habibana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya cinta dan setia kepada beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan keluarga kita yang ada di rumah adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah, orang yang rindu dengan Rasulullah. Oleh karena itu setiap harinya saya mengajak untuk selalu membaca salawat untuk Rasulullah dan menjalankan aktivitas hidup kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Hal itu sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah. Nanti di yaumil qiyamah dan di akhir dunia kita diberikan syafaatul uzmah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama selalu takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan penuh mengucapkan rasa syukur kepadanya. Setelah kita telah melalui bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, yang penuh di dalamnya suatu maghfirah, rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita. Yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada hamba-Nya yang taat dan takwa. Semoga segala amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita pun masih dalam bulan Syawal yang terkandung di dalamnya Idul Fitri, yakni kembali kepada fitrah yang suci, kembali kepada lembaran yang suci bersih. Maka sehinggalah guna melestarikan hablum minallah, kita tingkatkan takwa kita tingkatkan ibadah kita bersihkan hati kita semua semata-mata hanya ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kemarin sebelum menjalani ibadah dalam bulan suci Ramadan, di mana ibadah kita selalu diiringi dengan rasa pamrih, rasa ambisi, rasa hanya ingin dipuji dari bersama-sama manusia belaka, maka saat ini hendaklah kita bersihkan semua itu. Kita kembali kehariban dan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan semurni-murninya. Karena tanda orang yang berhari raya
yang baik menurut syariat yang diridai Allah ialah seperti yang tersebut kata hikmah ini. Laisal 'aidu liman laisal jadid aw alatul jadid wa alaikatul 'aid ta'atun tazid. Yang artinya bukanlah yang disebut hari raya itu cuma bagi orang yang berpakaian baru atau alat perabot rumah tangganya yang baru. Tetapi yang dinamakan hari raya itu adalah orang yang bertambah imannya, bertambah taatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah telah berfirman juga dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wakhsyallaha wa in taqihi fa ulaika humul faizun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan takwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang berbahagia. Selanjutnya, dalam pengisian Idul Fitri ini guna melestarikan sarana hablum minallah dan hablum minan nas menurut agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah kita saling maafkan secara di hari zahir batin atas segala perbuatan kita yang telah lalu. Sebuah kitab, sebab kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari suatu sifat salah dan lupa. Kita adakan silaturahmi kepada sanak keluarga kita atau pada putra-putri kita tanpa kecuali, baik kepada yang famili yang kaya, yang miskin, yang berpangkat dan yang rendah kehidupannya. Dan itu harus kita lakukan. Kita saling bantu-membantu di antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa memberi nasihat menuju kebenaran. Di samping itu juga kita pun bersilaturahim kepada orang-orang muslim di mana saja berada. Tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW, asra'ul khair thawabul birri wa silaturrahim wa asra'ul syarri 'uqubatil bagh wa qati'atil rahim. Yang artinya sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan adalah pahala orang yang berbuat baik dan bersilaturahim, menyambungkan silaturahim. Dan orang yang paling cepat mendatangkan kejahatan ialah orang yang berbuat jahat dan memutuskan tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi andai kata ada orang yang semacam itu dalam saat Idul Fitri itu, maka hanya ada dua bentuk manusia. Yang pertama, manusia yang hatinya selalu diliputi rasa dendam dan rasa khusumat karena terbawa oleh sifat egois dan ambisius, sehingga tidak mau minta maaf dan memaafkan kepada orang lain, walaupun dia banyak berbuat kesalahan dan kekeliruan terhadap semuanya dalam tingkah lakunya, tapi malah ia menutup-nutupi keburukannya dan kesalahannya. Yang kedua, manusia yang selalu mengabaikan nasihat-nasihat agama yang berlandaskan kepada syariat Rasulullah SAW, maka ini didamdam dari benci kepada orang yang menyampaikan dakwah dan tabligh yang bersuci, dan memperoleh tempat-tempat ibadah dan mencampur adukan ibadah dengan masalah duniawi guna menuruti nafsu ambisi pribadinya. Maka jelaslah orang-orang ini terburuk oleh hawa nafsunya hingga mereka sudah tidak punya rasa malu lagi, walaupun mereka dalam kesesatan dan telah melanggar syariat Islam. Maka jelaslah orang-orang ini termasuk kata-kata dalam risalah Kusyairiyah, fakulu man kana masyar'i i'tiradan fahuwa ma'rudun wa mardudun. Yang artinya tiap-tiap orang yang bertentangan dengan syarat maka orang itu tertipu oleh hawa nafsunya dan terbujuk oleh syaitan. Karena itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih tentang norma-norma agama
yujibu ala kulli muslimin la yuqdima ala syai'in hatta ya'lamu hukmullah ta'ala bih. Yang artinya wajib bagi setiap manusia, setiap orang muslim untuk tidak melakukan sesuatu sebelum ia terlebih dahulu mengetahui hukum Allah Ta'ala dalam hal tersebut. Oleh karena itu, marilah kita selalu ingat dengan larangan Allah yang tersebut dalam surah As-Sad ayat 26 yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'il hawa fuddilaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadidun bima nasu yaumul hisab. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan mensesatkan kamu dan jalan Allah, dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka adalah orang yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Maka dengan itu, kalau ada sebagian manusia sudah berusaha meremehkan hukum Allah, mengabaikan janji-janji dan ancaman Allah yang tersebut dalam Al-Quran, dan menyalahgunakan hukum cuma memenuhi hawa nafsu dan kepentingan pribadinya, sehingga ia menyesatkan dan tidak mempunyai rasa malu lagi. Ini adalah tantangan berat orang yang imannya sudah keluar dari bobrok. Rasulullah SAW bersabda, "Idza lam tastatih fasna ma syi'ta." Apabila engkau tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Yakni, silahkan engkau tidak mengindahkan lagi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, Allah telah berfirman, "Qul haqqun mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur innahu a'tadana lil zalimina nar akhatu bihim suradiquha." Yang artinya bahwa kebenaran itu dari Allah Tuhanmu. Maka barang siapa yang beriman, maka beriman, dan barang siapa yang ingkar atau kafir, maka biarkanlah ia kafir. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang apinya bergejolaknya mengepung mereka. Sekian uraian khutbah ini, semoga membawa manfaat bagi kita sekalian. Dan sebagai akhir himbauan kami dalam mimbar yang suci ini, kami pribadi yang dhaif ini mengaturkan kepada para hadirin sekalian mohon maaf lahir dan batin. Andai kata kami terdapat kesalahan dan kehilapan dalam tingkah laku maupun ucapan, sudilah kiranya hadir memaafkannya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faidin wal maqbulin wa adkhalna fi jannatin na'im. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan la yusyrik bi 'ibadihi rabbih ahadan. Wa qur rabbi warhamhu anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan tadimu ni'mah alladzi ja'ala la ilaha illallah min mafatihil jannah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'atihi wa khadiril jam'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa karrim 'azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
وارض عنهم من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الكرام، وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين ولكلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء والوباء ودرك الشقاء وسوء القضاء والسماء العادة. اللهم إنا ضعيف فقونا، وإنا دليل فعزنا، وإنا فقير فأغننا يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟